Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Ketika sangkakala kedua ditiup setelah hari kiamat, maka seluruh makhluk akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalu digiring ke suatu tempat yang sangat dahsyat. Mereka digiring ada yang dalam kondisi telanjang, kepanasan dan kehausan. Di sana kondisi matahari pun hanya 1 jengkal, sehingga membuat tubuh mereka berkeringat hebat. Bahkan mengerikannya lagi, air keringat itu ada yang sampai menenggelamkan mereka. Waktu itu semua makhluk hanya sibuk memikirkan nasibnya mereka sendiri. Setiap orang pada hari itu merasa sangat tersiksa jauh sebelum mereka dihisab. Setiap orang merasakan sangat haus, lapar, penat, takut, sedih, bimbang, stres, dan berbagai kesusahan zahir dan batin serta lain-lainnya yang belum dapat kita bayangkan pada saat ini. Mereka terus dalam keadaan itu bertahun-tahun lamanya hingga Allah berkenan memulakan proses hisab dan perhitungan amal. Itulah dahsyatnya kehidupan di padang mahsyar yang sangat menakutkan. Sampai-sampai Rasulullah menangis dan khawatir dengan kondisi umatnya di padang mahsyar. Dari sinilah Nabi Muhammad SAW akan memberikan syafaatnya kepada semua umatnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Simak video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut, jika kalian suka dengan konten-konten Islami kami, mari dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar channel ini semakin eksis dalam mensiarkan kisah inspiratif Islami lainnya dalam kemasan cerita bergambar. Tiupan sangkakala kedua yang dilakukan malaikat Israfil selanjutnya adalah tiupan kebangkitan seluruh makhluk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara 2 tiupan sangkakala itu 40. Lalu para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, apakah 40 hari? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, apakah 40 bulan? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, apakah 40 tahun? Abu Hurairah menjawab, aku tidak tahu. Kemudian turunlah hujan dari langit. Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya sayuran. Semua bagian manusia akan hancur kecuali 1 tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Namun dari hadis ini Rasulullah SAW tidak menjelaskan penegasan hari, bulan, atau tahun. Sebelum sangkakala kedua ditiup, Allah SWT menghidupkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan malaikat Mikail dihidupkan, Allah SWT memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah SAW dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendari buruk, yaitu sejenis hewan tunggangan Rasulullah SAW pada saat Isra Mi'raj. Setelah itu, Allah SWT memberikan perintah kepada para malaikat, pergilah ke kubur Nabi Muhammad SAW. Mereka pun segera pergi dan turun ke bumi, di mana pada saat itu bumi dalam keadaan hampa, sunyi dan rata. Dan karena keadaan bumi yang seperti itu, para malaikat tidak mengetahui di mana kubur Nabi Muhammad SAW. Sesaat, tiba-tiba muncul nur Nabi Muhammad SAW seperti tiang dari kuburnya yang bersinar menembus hingga awan langit. Para malaikat pun mengetahui bahwa nur itu merupakan pertanda di mana kubur Nabi Muhammad SAW. Lekas mereka pun menuju ke sana. Rasulullah SAW adalah manusia pertama yang dibangkitkan setelah hari kiamat. Setelah tiupan sangkakala yang kedua, maka dibangkitkanlah seluruh umat manusia. Nabi Muhammad SAW bersabda, kemudian Allah menurunkan hujan bagaikan gerimis atau awan. Maka tumbuhlah darinya jasad-jasad manusia. Kemudian ditiup kembali sangkakala untuk kedua kalinya. Maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusan masing-masing. Hadis riwayat Muslim. Saat dibangkitkan, nantinya umat manusia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Lalu mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah Ta'ala dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan. Hadis riwayat Muslim.
Kemudian manusia digiring ke padang mahsyar dalam kondisi-kondisi tertentu. Mereka ada yang berjalan kaki, memakai kendaraan, bahkan ada yang diseret di atas wajah mereka. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan, dan ada juga yang berkendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian." Hadis riwayat Tirmizi. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam satu tempat. Keadaan manusia akan tergantung dari amalan apa yang telah mereka kerjakan semasa hidup. Ketika itu, semua manusia akan sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Dada manusia berkeringat karena kondisi waktu itu matahari hanya berjarak sejengkal di atas kepala kita. Saking banyaknya keringat manusia yang keluar, sehingga ada yang sampai masuk ke bumi bahkan menenggelamkan mereka. Orang-orang yang tersiksa dalam keringat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang munafik, dan ahli maksiat besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT. Mereka ada yang terlelap air keringat sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, dada, dan bahkan mulut atau telinga. Adapun orang-orang yang beriman tidak akan mengalami hal itu, karena keringat itu mencerminkan dosa-dosa mereka. Begitulah kesusahan dan dahsyatnya padang mahsyar. Di padang mahsyar akan diadakan hisab, yaitu perhitungan dosa dan pahala. Di padang mahsyar, Rasulullah adalah orang tersibuk yang mencari umatnya. Beliau sangat khawatir dengan kondisinya dan ingin menyelamatkan mereka. Rasulullah menangis di hadapan Allah SWT untuk memohonkan ampun seluruh umatnya. Di padang mahsyar juga akan ada syafaat pertolongan dari Nabi Muhammad SAW dengan seizin Allah SWT. Kasih sayang Nabi Muhammad SAW paling indah pada hari kiamat adalah syafaatnya kepada seluruh makhluk saat mereka memohon ingin segera dihisab. Hisab pun berlangsung berkat syafaat Rasulullah SAW. Sebagai manusia masuk surga, sebagai lagi neraka. Di antara yang masuk neraka adalah umat Rasulullah yang keburukannya lebih besar ketimbang kebaikannya. Mereka lalu digiring ke dalam neraka sebagai balasan atas segala dosa dan perbuatannya. Namun apakah mereka yang telah masuk neraka beliau lupakan? Tidak, tak berhenti sampai di situ. Umatnya yang sudah masuk neraka masih terus beliau perjuangkan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saat itu aku kembali bersujud kepadanya, kemudian Allah berfirman, "Angkatlah kepalamu Muhammad, memohon pertolongan apapun engkau akan diberi." Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, Umatku ya Rabb." Dia kembali berfirman, "Temuilah umatmu, siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan walau seberat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang aku temukan dalam hatinya keimanan walau seberat biji gandum, aku masukkan ke dalam surga." Subhanallah, itulah syafaatul uzma yang luar biasa dari Rasulullah SAW sebagai bukti kasih sayangnya kepada seluruh umatnya. Wallahu a'lamu bishawab wal muradi. Jangan lupa follow juga Instagram Muqtadil Anwar ya, supaya bisa menambah erat tali silaturahmi di antara kita semua. Nah, dari kisah ini semoga menjadi teladan dan inspirasi bagi kita semua. Amin. Mari kita membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Shallallahu ala Nabi Muhammad, Allahumma sholli alaihi. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Amin. Dan subscribe channel Muqtadil Anwar juga ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kesalahan dalam penulisan sejarah di atas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon meluruskan lewat kolom komentar ya. Jangan lupa tinggalkan jak dengan cara klik like, subscribe, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa mencapai 10 juta subscriber dan semakin ekstra men-sharekan kebaikan. Amin. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.